Membaca harus diakui bukan lagi kesenangan anak-anak saat ini, sebab anak-anak bahkan balita sekarang ini lebih dikenalkan gadget terlebih dahulu oleh orang tuanya. Dalam sebuah kesempatan, Kaseta menghimbau pada para orang tua agar memperkenalkan buku sejak dini pada anak atau balita. Menurutnya, buku yang diberikan pada bayi bisa dalam bentuk kain, sehingga dapat dibolak-balik tapi tidak mudah sobek. Baru setelah menginjak usia 2 tahun dan anak sudah mulai memahami lingkungannya, mulai diberikan buku yang dibuat dengan karton. Selain itu, juga bisa dibuat untuk mainan sehingga anak merasa tertarik untuk membacanya. Kaseta mengingatkan membangun minat baca dan mengkondisikan buku dekat pada anak harus dilakukan sejak masih bayi. Jika dikenalkan saat menginjak pendidikan di TK, dikategorikan sudah terlambat. Kaseta menuturkan dari orang tua juga perlu memberikan contoh membaca buku. Dapat juga membacakan cerita pada anak dengan cara yang menarik, bisa dengan menyanyi, sehingga lama-lama anak semakin jatuh cinta kepada buku. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Nana Elita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Opini Publik. Nah, malam hari ini kita selama 1 jam akan berbincang-bincang mengenai metode belajar yang ideal bagi balita dan juga anak. Kalau kemarin kita bahasnya mengenai bagaimana mengembalikan mood setelah liburan panjang. Nah, kali ini karena memang minggu depan nih sudah mulai ada sekolah-sekolah yang aktif kegiatan belajar mengajarnya. Sekarang kita mengembalikan lagi mood para orang tua agar tahu bagaimana caranya sih kita mengajarkan anak dengan metode belajar yang ideal bagi balita dan juga anak-anak kita nih. Kali ini narasumbernya adalah Devi Raisa. Nah, Devi Raisa ini adalah seorang bisa dikatakan dia penerbit bukunya juga, yang punya penerbitannya juga gitu kan. Rasanya kita ngobrol-ngobrol ya. Halo Mbak Devi, apa kabar? Halo, baik. Baik ya? Nah Mbak Devi, sekarang kan di depan kita nih ada buku-buku yang memang dibikin oleh Mbak Devi sendiri gitu ya. Kemudian diterbitkan sendiri juga gitu kan. Kenapa sih kok tertarik membuat sesuatu yang berhubungan sama anak-anak? Itu dulu deh sebelum kita bahas bukunya. Jadi kan latar belakangnya saya psikolog anak. Terus banyak orang tua tuh yang mengeluhkan kesulitan berkomunikasi antara orang tua dan anak. Dan nanti dampaknya tuh bisa besar banget. Nanti anak bisa ketergantungan narkoba, rebel, segala macam. Dan setelah saya research, ternyata cukup membacakan 10 menit aja per hari antara orang tua dan anak tuh bisa meningkatkan hubungan dan komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, tapi sayangnya buku-buku di Indonesia tuh masih jarang banget buat anak-anak, apalagi anak-anak usia dini. Kalaupun ada, bukunya import dan harganya mahal banget. Nah, jadi akhirnya dari situ pengen bikin buku yang kualitasnya import, bagus, sesuai perkembangan anak, tapi harganya terjangkau. Ah, luar biasa deh. Nah, ini Rabbit Hole, itu kan punya Mbak Devi. Kenapa namanya Rabbit Hole? Terinspirasi dari Alice in Wonderland. Jadi kan Alice kan perempuan biasa, terus habis itu dia masuk ke lubang kelinci dan menemukan pengalaman yang luar biasa. Jadi pengennya anak-anak juga yang baca buku Rabbit Hole juga menemukan pengalaman yang luar biasa setelah membaca buku Rabbit Hole. Ini udah berapa lama nih Rabbit Hole ini? Dari 2014. Jadi udah sekitar 3 tahunan ya. Nah, akhirnya sekarang beralihlah kepada si buku-buku ini. Sudah ada berapa buku yang diterbitkan? 9 buku, dan semua itu Mbak Devi sendiri atau ada teman-teman di belakangnya? Sendiri. Luar biasa ya. Bisa ceritain nggak sih, maksudnya ini kan kalau kita lihat ya, mungkin pemirsa, aku boleh lihat ambil satu ya. Kalau kita lihat nih, nih kayak ini kan ya. Jadi kalau kita perhatikan nih covernya juga bagus banget, dan ini pasti anak-anak menarik sekali ya kan. Dan juga benar kalau kita lihat nih kesannya kayak buku ini kayak dari luar negeri deh, kayaknya keren banget. Tapi ternyata enggak loh, ini karya anak negeri ya kan, yang memang dipersembahkan buat anak-anak Indonesia biar bisa mendapatkan pengalaman membaca yang menarik di era gadget ini ya. Ya, betul sekali. Betul kan? Aku mau tanya, dari mana nih ide-ide kayak gini kan bagus banget nih gambarnya. Kayaknya anak cemberut gitu ya. Gitu ya. Ini ide-ide dari mana sih, gambarnya, warnanya, cerita-ceritanya? Jadi biasanya sih dari keluhan orang tua yang jadi klien. Kayak misalnya ini buku pengenalan emosi. Karena kalau misalnya anak belum mengenal emosi, yang ada dia merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam dirinya, tapi dia nggak bisa melampiaskan, akhirnya melampiaskannya dengan cara yang kurang tepat, misalnya kayak memukul, marah, nangis, yang seperti itu. Jadi penting sekali untuk mengenalkan emosi sejak dini. Tapi kan emosi abstrak. Ya, jadinya mengenalkan emosi dengan sesuatu yang dekat sama kehidupan anak, kayak misalnya senang diidentikan dengan bunga, terus mereka bisa pegang-pegang nih bunganya, disentuh, seperti itu. Nih, jadi ini bisa lihat nih.
Jadi ekspresi ya? Ekspresi, emosi. Jadi anak jangan cuma taunya marah sama happy aja ya? Jadi ada ekspresinya terkejut, jadi mukanya ada nih, mungkin bisa lihat nih terkejut, jadi si gambarnya mukanya tuh kayak kaget. Kaget. Ya, ternyata dan di sini ada satu sentuhan ini juga untuk merangsang motoriknya dia juga ya. Ih, bagus banget deh. Gitu. Terus dan di akhirnya tuh tetap selalu ada interaktif, kayak ditanyain ke anaknya, kalau kamu gimana sih perasaan kamu, terus ada cermin di sininya. Jadi biar anak yang baca juga dibacain dan tahu mukanya seperti apa. Oke, jadi ternyata bukan hanya anak merasakan atau mendengarkan, membaca dan menyentuh, tetapi juga di sini anak ditanya, kalau kamu bagaimana perasaannya hari ini? Lalu disuruhlah mengaca ya, ekspresi mukanya yang mana? Terkejut, sedih gitu ya? Atau bisa main mimik ya bersama anak ya, kalau sedih gimana sedih gitu ya. Aduh, gitu. kalau saya ngaca beda lagi, dan saya on ya. Oke, jadi intinya adalah biar anak-anak ini membaca tertarik, kemudian juga bisa ikut orang tuanya juga ikut bisa terlibat ya dalam membacakan ini. Apakah penting orang tua ikut terlibat dalam membacakan cerita bagi anak-anak? Kadang-kadang ada orang tua yang membelikan, memfasilitasi, tapi yaudah deh mbaknya aja yang bacain gitu. Gimana menurut Mbak? Ya jadi memang semuanya tuh didesain untuk membuat orang tua tuh engage sama si anak. Kayak misalnya ada pertanyaan di sini, jadi biar orang tua juga ikut nanya sama anak. Atau ada halaman flap, jadi bisa dibuka si bukunya biar orang tua juga ikut berkomunikasi. Dan kami kan punya Instagram post di Rabbit Hole, itu jadi postingnya selalu tentang pentingnya manfaat orang tua tuh membacakan buat anak tuh seperti apa sih, biar orang tua tuh juga termotivasi ya. Ya kan kalau kita bilang orang tua sekarang tuh kebanyakan sibuk ya. Di antara waktu sibuknya kalau kata Mbak Devi 10 menit aja ya kan membacakan cerita bagi anak ya. Sudah berapa buku nih Mbak? Tadi 9 buku. 9 buku. Dan sejauh ini bagaimana respon dari para pembacanya sendiri ini? Responnya untungnya sih oke. Jadi kebanyakan ketika mereka sudah beli dan sudah kasih ke anaknya, memang anaknya tuh kosakatanya bertambah. Terus yang tadi tantrum, terus akhirnya tantrumnya berkurang. Seperti itu. Bahkan ada anak-anak yang mengikuti terapi bicara, akhirnya bisa mengatakan kosakata yang tadinya belum bisa dikatakan. Gitu. Dan sejauh ini word of mouth-nya tuh kencang. Jadi ketika mereka sudah beli, mereka akan share di Instagram post-nya. Akhirnya banyak orang juga yang akhirnya tertarik juga. Promo dari mulut ke mulutnya lebih penting ya. Nah, kemudian aku tanya nih, di Rabbit Hole sendiri kan kalau aku lihat ada ide-ide dari Mbak Devi. Ilustratornya juga di sini kayaknya ada. Ada, jadi kami bikinnya berdua. Saya yang nulis, ada Guntur yang gambar. Oke, nah jadi ini bagus banget loh pemirsa ya. Jadi ini adalah buku-buku yang terbitkan oleh Rabbit Hole. Dan semua ini yang membuatnya atau yang mengarangnya adalah Mbak Devi Raisa. Jadi beliau ini seorang psikolog anak. Jadi ya buku-bukunya pasti sudah sesuai dengan ilmu-ilmu yang didapat ya. Dimana sudah banyak sekali orang yang memberikan kayak respon positif ketika sudah membaca buku-buku ini. Anak-anaknya mengalami perkembangan yang cukup maksimal. Terutama bagi anak balita. Karena memang sekarang susah banget sih, saya setuju sih Mbak Devi ya. Memang susah sekali sekarang mencari bacaan bermutu buat anak kita yang memang berasal dari Indonesia sendiri ya, kebanyakan luar negeri dan pakai bahasa Inggris. Ada banyak anak lebih jago bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia ya. Oke Mbak, sekarang Rabbit Hole sendiri sudah berapa banyak nih karyawannya? Mengingat kayaknya udah cukup lama ya, 3 tahunan ya. Iya, ada sekitar 132. 132, wow banyak sekali. Bergeraknya di bidang apa saja selain percetakan ini? Udah ini aja. Gitu, jadi kami bisa sebulan ada 14.000 buku yang terjual. Dalam? 1 bulan. 1 bulan 14.000 buku yang terjual. Nah, bayangkan. Jadi artinya kan walaupun orang-orang merasa bahwa orang Indonesia tuh minat bacanya rendah, tapi ternyata enggak juga loh. Ternyata banyak juga yang mau membeli buku untuk anaknya. Gitu, jadi senang juga sih. Oke. Jadi nggak nyangka ya dari seorang wanita yang kayaknya kok kalem, lembut ya. Keluar ide yang sangat luar biasa dan akhirnya mempunyai perusahaan percetakan sendiri ya, penerbitan sendiri, itu namanya Rabbit Hole, di mana memang spesifikasinya adalah menerbitkan buku-buku yang memang untuk metode belajar bagi para balita. Dan dalam sebulannya sudah terjual 14.000 buku dalam sebulan. Jadi sekarang Rabbit Hole ini ada karyawan sekitar 132 karyawan. Wow, luar biasa. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Devi, dan jangan kemana-mana, tetap di Opini Publik.